Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Taslifa SSI MSC selaku Ketua Penguji dan Ibu Nuramania Taufik SSI MSI selaku Sekretaris Penguji, serta Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini saya dapat mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Korelasi konsentrasi kadmium pada perokok berkaitan dengan penurunan kadar hematokrit dalam darah. Merokok merupakan kegiatan yang umum dilakukan masyarakat Indonesia, di mana sebagian besar perokok mulai merokok sebelum usia 19 tahun akibat kurangnya kesadaran terhadap bahaya rokok serta mudahnya akses dan harga rokok yang relatif lebih murah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi perokok yang sangat tinggi. Pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia dengan jumlah perokok terbanyak. Tingginya prevalensi ini menyebabkan masyarakat, khususnya perokok, dapat terpapar oleh asap rokok yang mengandung bahan kimia yang berbahaya secara terus-menerus. Asap rokok mengandung berbagai zat berbahaya, salah satunya adalah logam berat kadmium. Kadmium yang terhirup melalui asap rokok akan masuk ke dalam tubuh dan terakumulasi karena memiliki waktu paruh yang sangat panjang. Akumulasi kadmium ini dapat menimbulkan gangguan pada sistem darah melalui dua mekanisme utama. Pertama, kadmium dapat menyebabkan kerusakan eritrosit sehingga sel darah merah menjadi lebih mudah rusak. Kedua, kadmium dapat menghambat kerja enzim peroksilatase, yaitu enzim yang berperan penting dalam pembentukan hem pada hemoglobin. Akibat dari kedua mekanisme tersebut, kadar hemoglobin dalam darah dapat menurun. Penurunan hemoglobin ini kemudian akan berdampak pada penurunan kadar hematokrit. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada korelasi antara konsentrasi kadmium pada perokok dengan penurunan kadar hematokrit dalam darah dan apa pengaruhnya. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui konsentrasi kadmium dalam darah serta menilai seberapa besar pengaruhnya terhadap penurunan kadar hematokrit pada perokok aktif. Manfaat penelitian. Yang pertama bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah mengenai hubungan antara hematokrit dan kadmium dalam tubuh perokok. Yang kedua bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang bahaya kandungan kadmium pada rokok dan dampaknya terhadap volume eritrosit, sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk mengurangi atau berhenti merokok. Kemudian bagi institusi menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang kesehatan lingkungan dan hematologi. Selanjutnya, kerangka berpikir. Perokok aktif maupun perokok pasif dapat terpapar asap rokok yang mengandung berbagai senyawa toksik, termasuk logam berat kadmium. Ketika asap rokok dihirup, partikel kadmium masuk ke dalam saluran pernapasan dan selanjutnya mengalami proses inhalasi sehingga mencapai alveoli. Kadmium diserap melalui membran alveoli dan masuk ke dalam darah. Ketika kadmium telah berada dalam darah, logam ini memicu pembentukan reaktif oksigen spesies atau ROS. Akumulasi ROS kemudian menyebabkan stres oksidatif, yaitu kondisi ketika radikal bebas melebihi kapasitas antioksidan tubuh. Stres oksidatif yang berlangsung secara terus-menerus menimbulkan dua dampak patologis. Yang pertama, stres oksidatif mengakibatkan kerusakan eritrosit melalui peroksidasi lipid membran sel darah merah. Kerusakan ini menyebabkan eritrosit menjadi lebih rapuh, mudah pecah, dan mengalami hemolisis. Hemolisis yang meningkat akhirnya menyebabkan penurunan kadar hemoglobin karena berkurangnya jumlah eritrosit fungsional yang dapat mengikat oksigen. Yang kedua, stres oksidatif dapat menghambat aktivitas enzim peroksilatase, yaitu enzim penting dalam tahap akhir sintesis hem. Kedua mekanisme ini bersama-sama menyebabkan penurunan konsentrasi hemoglobin dan kualitas eritrosit, sehingga terjadinya penurunan kadar hematokrit. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah paparan kadmium pada perokok aktif, sedangkan variabel terikat adalah kadar hematokrit dalam darah. Hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis alternatif. Terdapat pengaruh paparan kadmium terhadap penurunan kadar hematokrit dalam darah perokok aktif. Kemudian yang kedua ada hipotesis nol, yaitu tidak terdapat pengaruh paparan kadmium terhadap penurunan kadar hematokrit dalam darah pada perokok aktif. Rancangan dan jenis penelitian.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif analitik. Tujuannya untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas, yaitu kadmium, dengan variabel terikat, yaitu hematokrit. Penelitian ini bersifat kuantitatif karena data yang diperoleh berupa angka yang dapat diukur secara objektif. Kemudian dianalisis menggunakan uji statistik inferensial untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional atau potong lintang. Desain ini dipilih karena peneliti melakukan pengukuran variabel independen, yaitu kadmium, dan variabel dependen, yaitu hematokrit, secara bersamaan dalam satu waktu pengamatan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan korelasi antara kadar kadmium dan kadar hematokrit dalam populasi yang diteliti. Meskipun desain ini tidak dapat membuktikan hubungan sebab akibat secara langsung. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 Januari sampai 30 Januari tahun 2025 bertempat di Laboratorium Sains Teknologi UIN Alauddin Makassar dan Rumah Sakit Hikmah Makassar. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah darah vena mahasiswa perokok aktif di Universitas Megariski Makassar. Populasi ini dibatasi pada periode tahun 2025. Sampel dalam penelitian ini adalah darah mahasiswa di Universitas Megariski Makassar sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Kriteria inklusi, bersedia menjadi responden, mengisi kuesioner dan menandatangani informed consent. Kemudian kedua, perokok tembakau dan tidak menghisap vape. Yang ketiga, perokok aktif berat. Kriteria eksklusi. Yang pertama, darah terlalu sedikit, kurang dari 3 ml. Prosedur pemeriksaan hematokrit. Yang pertama, praanalitik. Persiapan pasien. Dilakukan perkenalan diri terlebih dahulu dan menyampaikan maksud serta tujuan dari tindakan yang akan dilakukan, kemudian memberikan kuesioner kepada masing-masing responden, yaitu perokok aktif berat. Kemudian persiapan sampel darah vena dengan antikoagulan EDTA, sampel yang hemolisis dan terdapat bekuat tidak dapat digunakan. Kemudian persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah hematologi analyzer, tabung EDTA, tourniquet, plester, kapas alkohol 70%, spuit, sampel darah vena. Kemudian prinsip kerja hematologi analyzer didasarkan pada teknik impedansi listrik atau pancaran cahaya yang diaplikasikan pada sel-sel darah untuk pengukuran. Pada teknik flow cytometry, sel darah merah dianalisis dengan melapisinya menggunakan cairan khusus. Selanjutnya, ribuan sel dialirkan melalui celah sempit, sehingga hanya satu sel yang melewati celah pada satu waktu. Setelah itu, dilakukan penghitungan jumlah dan ukuran sel. Pemeriksaan hematokrit. Sampel darah dihomogenkan dengan membalik tabung secara perlahan. Buka tutup tabung EDTA dan masukkan tabung ke dalam selang penghisap. Kemudian tunggu panel hingga darah terpipet dan terdengar bunyi bip. Kemudian alat akan melakukan pemeriksaan secara otomatis. Hasil akan muncul di layar monitor. Tutup kembali tabung EDTA. Pasca analitik, dilakukan pencatatan dan pendokumentasian hasil. Kemudian dibersihkan alat dan bahan yang sudah selesai digunakan. Kemudian dilakukan tindakan pencucian tangan dengan bersih. Setelah itu dilepaskan alat pelindung diri dan rapikan. Nilai rujukan pria 40-48%. Kemudian untuk wanita 37-43%. Kemudian prosedur pemeriksaan kadmium. Praanalitik. Ada persiapan pasien, dilakukan perkenalan diri terlebih dahulu dan penyampaian maksud serta tujuan dari tindakan yang akan dilakukan. Kemudian memberikan kuesioner kepada masing-masing responden, yaitu perokok aktif berat. Kemudian ada persiapan sampel, darah vena dengan antikoagulan EDTA, volume darah 3 ml dalam tabung, sampel yang hemolisis dan terdapat bekuan tidak dapat digunakan. Persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah alat spektrofotometri serapan atom, neraca analitik, tabung EDTA, lemari asam, labu ukur 10 ml, pipet ukur, pipet volume, hot plate, Erlenmeyer,
rak buret, botol vial, gelas ukur 100 ml, buret, corong, tourniquet, HNO3 6%, aquades, lautan standar kadmium, sampel darah vena perkoaktif, spuit, kertas saring 0,45 mikrometer, kapas alkohol 70%, handscoon dan plester. Analitik, pemeriksaan kadmium dilakukan menggunakan metode spektrofotometri. Prinsipnya yaitu bila cahaya monokromatik maupun campuran jatuh pada dari sinar masuk akan dipantulkan. Sebagian diserap dalam medium itu dan sisanya diteruskan. Prosedur pemeriksaan kadmium. Sampel darah dipipet sebanyak 2 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan HNO3 60% sebanyak 6 ml. Sampel dipanaskan di atas hot plate sampai muncul asap putih. Setelah sampel dingin, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, lalu diencerkan dengan menggunakan aquabides hingga 100 ml. Disaring dengan menggunakan kertas saring 0,45 mikrometer millipore filter. Larutan standar dibuat sebanyak 100 ml. Larutan baku 50 gram per liter dipipet dan dimasukkan ke dalam 5 labu takar 10 ml. Kemudian ditambahkan sampel sebanyak 5 ml ke dalam setiap labu takar, larutan adisi standar dan 0,05 ml HNO3 ke dalam masing-masing labu takar dan sampai tanda batas. Larutan diukur untuk menganalisis logam kadmium menggunakan alat spektrofotometri serapan atom SSA dengan panjang gelombang 228,8 nanometer. Pasca analitik, dilakukan pencatatan dan pendokumentasian hasil. Hasil absorbansi diolah menjadi kadar sampel. Dibersihkan alat dan bahan yang sudah selesai digunakan, kemudian dilakukan tindakan pencucian tangan dengan bersih. Setelah itu, dilepaskan alat pelindung diri dan dirapikan. Alur penelitian. Yang pertama dilakukan observasi pada perokok aktif, kemudian menandatangani informed consent, kemudian setelah itu pengisian kuesioner, kemudian pengumpulan sampel. Setelah itu dilakukan 2 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kadmium dan pemeriksaan hematokrit. Pemeriksaan kadmium menggunakan alat spektrofotometri serapan atom, dan yang kedua pemeriksaan hematokrit menggunakan alat hematologi analyzer. Selanjutnya akan mendapatkan hasil dan dilakukan pembahasan dan mendapatkan kesimpulan. Demikian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.